Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Eksnasi Wulandari, Niakbar Madani. Biografi Pangeran Hidayatullah. Orientasi: Pangeran Hidayatullah adalah putra dari Sultan Muda Abdul Rahman dengan seorang bangsawan yang bernama Ratu Siti, putri dari Pangeran Mangkubumi Nata yang lahir pada tahun 1822 di kota Mapapura. Pangeran Hidayatullah ialah pemimpin Kesultanan Banjar yang memerintah antara tahun 1859 sampai 1862. Ia dikenal sebagai salah seorang tokoh pemimpin perang Banjar melawan pemerintahan Hindia Belanda. Peristiwa penting pada tanggal 28 Januari 1892 ia menyerahkan diri di Mapapura. Karena sebagai anak penggugat, ia dianggap sebagai jiwa pahlawan bunuh, maka permintaannya supaya diperbolehkan untuk tinggal di Mapapura ditolak. Lalu ia akan dibuang ke Jawa, di Cianjur. Pangeran Hidayatullah berperan dalam menyebarkan agama Islam yang melakukan kegiatan dakwah. Pangeran Hidayatullah melakukan kegiatan Islam selama di Pengasinan hingga ia meninggal dunia pada 24 November 1994. Pangeran Hidayatullah kemudian dimakamkan di daerah Bukit. Peristiwa penting juga. Selanjutnya Pangeran Hidayatullah mengadakan rapat untuk menyusun kekuatan dan pada bulan September 1899 Pangeran Hidayatullah dinobatkan sebagai Sultan Banjar dan sebagai pemimpin dunia adalah Pangeran Sultan Rahman dengan penobatan Hidayatullah ini menjadikan dirinya sebagai salah satu pemimpin rakyat Banjar antara tahun 1859 sampai 1892. Peristiwa penting 3. Pada 5 Februari 1860, Belanda mengumumkan bahwa jabatan Mangkubumi Pangeran Hidayatullah. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 1860, Presiden UN Nguyen Huizen mengumumkan penghapusan Kesultanan Banjar. Pada 10 Desember 1860, Pangeran Hidayatullah dilantik Damar dengan gelar Pemangku Cakrainda untuk melakukan pembebasan kepada Belanda. Reorientasi: nilai-nilai yang ditemukan menegaskan bahwa Pangeran Hidayatullah memiliki karakter patriotik yang didefinisikan sebagai cara berpikir, bertindak, dan berperilaku yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan rasa hormat yang tinggi terhadap tanah airnya. Pada teks ini di bagian orientasi menjelaskan tempat lahirnya Pangeran Hidayatullah. Di bagian peristiwa penting 1 menjelaskan tentang Pangeran Hidayatullah yang dibuang ke Jawa dan tentang wafatnya Pangeran Hidayatullah. Di bagian peristiwa penting 2 menjelaskan tentang Panglima Perang sebagai Sultan Banjar. Di bagian peristiwa penting 3 menjelaskan tentang pengumuman jabatan Mangkubumi Pangeran Hidayatullah dibubarkan dan tentang pelantikan Damar dan gelar Pemangku Cakrainda. Di bagian terakhir yaitu reorientasi menjelaskan tentang nilai-nilai Pangeran Hidayatullah. Pada teks biografi ini kami menggunakan 5 kaidah berdasarkan, yaitu yang pertama menggunakan kata ganti alam. Kalau memana adalah kata ganti yang dipakai untuk mengacu pada kata ganti. Atau kata ganti alam yang yang kedua menggunakan kata kerja, aksi atau kata material adalah kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau mental. Contoh kata kerja, aksi atau kata material yang kami temui pada teks ini yaitu kata melawan yang terdapat pada paragraf 1, kata menyebarkan dan menyebar
menambahkan terdapat pada paragraf kedua, kata menyusun terdapat pada paragraf ketiga, kata mencegah dan menyambut terdapat pada paragraf keempat. Ketiga, menggunakan kata sifat ialah kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau ganti orang lebih spesifik. Kata sifat dapat menularkan kuantitas, kecukupan kualitas maupun penekanan suatu kata. Contoh kata sifat yang kami temui pada teks biografi ini yaitu kata patriotik yang terdapat pada paragraf kelima. Keempat, menggunakan kata kerja pasif ialah kata kerja yang subjeknya dikenal suatu pekerjaan, umumnya kata kerja yang memiliki indikatif atau s. Contoh kata kerja pasif yang kami temui pada teks biografi ini yaitu kata dianggap, dibuang, dan dimakankan yang terdapat pada paragraf kedua. Kata dikembangkan terdapat pada paragraf ketiga. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi temporal adalah kata penghubung yang berkaitan dengan hubungan waktu atau menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Contoh konjungsi temporal yang kami temui pada teks biografi ini yaitu kata lalu yang terdapat pada paragraf kedua. Dan kata selanjutnya terdapat pada paragraf ketiga dan keempat. Sekian